Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Walaupun suasana di rumah tentu berbeda dengan suasana di sekolah, tapi anak-anak, Pak Hafid harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar bersama mama, bersama bunda, bersama ibu dan ayah tentunya. Baik, kali ini Pak Hafid akan menjelaskan tentang tema 1 subtema 2 pelajaran 5 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi seringkali kita mendengar kata tumbuh dan berkembang. Sebelum Pak Hafid lanjutkan, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 83. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini bukan manusia zaman purba, melainkan manusia zaman now. Mari kita buka bersama-sama buku halaman 83. Nah, di sana kita akan mendapatkan sebuah cerita bergambar. Disajikan sebuah gambar di mana Udin kecil sedang mengayuh sepeda roda 3. Karena gigih berlatih setiap hari tidak pernah putus asa, akhirnya Udin kecil ya. Kalau sekarang Pak Udin sudah besar. Kalau kemarin Pak Udin kelas 3, sekarang naik kelas 4 Pak Udin. Makanya sekarang Pak Hafid yang di kelas 3. Nah, jadi dari awal anak-anak hanya mampu menggunakan dan mengayuh sepeda roda 3. Nah, karena rajin dan gigih akhirnya berkembang menjadi bisa mengayuh roda 2. Itu namanya berkembang. Pak Hafid ulangi, yang semula hanya bisa menggunakan roda 3 karena rajin dan gigih berlatih, akhirnya bisa menggunakan roda 2. Itu namanya berkembang. Begitu juga bagi anak laki-laki yang semula tidak bisa menendang bola, semula tidak bisa menggiring bola, karena gigih berlatih rajin akhirnya bisa menendang dan menggiring bola. Dan begitu juga dengan permainan yang lain. Dengan berolahraga, imun dalam tubuh menjadi kuat, kekebalan tubuh akan bertambah. Dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik dan normal tentunya. Salah satu contoh untuk olahraga adalah rekreasi dengan teman, dengan guru. Tentunya di masa-masa pandemi seperti ini, anak-anak lebih sering rekreasi bersama keluarga. Nah, namun perlu diketahui anak-anak, sebelum kita masuk di wahana atau di lokasi rekreasi, tentunya kita harus membeli tiket. Ada yang harganya ribuan, ada yang harganya puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, tergantung di mana dan kualitas dari tempat rekreasi itu. Nah, begitu kita membayar anak-anak, katakanlah harga tiket itu 15.000, sementara uang yang kita buat untuk membayar 20.000. Di sanalah terjadi transaksi penukaran uang dengan tiket. Kita menyerahkan uang 20.000, kemudian kita dikasih tiket yang seharga 15.000. Di samping itu anak-anakku sekalian, kita akan mendapat kembalian tentunya. 20.000 diambil 15.000. Berapa anak-anak? Jika harga tiket masuk 15.000, sementara uang yang kita gunakan untuk membayar adalah 20.000, maka dengan mudah tanpa menghitung secara jelimet, mungkin kita dengan mudah bisa menjawab bahwa kembalian dari pembelian tiket tadi adalah 5.000. Nah, selesai. Tapi bagaimana jika kemudian kita ketemu dengan angka-angka yang agak sulit seperti yang ada di sini? Misalnya
Kantor Pos Cabang Alun-Alun Jember memiliki 3.747 lembar perangko yang siap untuk dijual. Dalam waktu sebulan, perangko tersebut telah terjual sebanyak 1.536 lembar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini anak-anak. 3.747 ribuan. Perhatikan, 7 dan 6 ini menempati di tempat satuan, 4 dan 3 di tempat puluhan, 7 ini menempati di tempat ratusan, dan 3 menempati di tempat ribuan. Ini juga mudah. Ini contoh yang paling mudah tanpa menggunakan proses meminjam. Jadi tinggal mengurangi saja. 7 diambil 6, 1. 4 diambil 3, 1. 7 diambil 2, 7 diambil 5 sama dengan 2. 3 diambil 1 sama dengan 2. Nah, gampang kan? Gampang. Kalau seperti ini gampang. Nah, yang Pak Hafid contohkan lagi ini soal. Nah, bagaimana kalau ketemu soal seperti ini? Di perpustakaan SDN Jember Lor 3 terdapat 5.255 buku eksemplar. Pada saat ada kegiatan bakti sosial, sebanyak 1.256 buku tersebut disumbangkan ke beberapa sekolah yang membutuhkan. Berapa sisa buku yang masih ada di perpus? Bagaimana cara menghitungnya? Ini proses pengurangan dengan cara meminjam. Nah, 5.265 diambil 1.256. Perhatikan angka 5. 5 diambil 6 tentu tidak bisa anak. Berarti harus pinjam ke depan, ke 6. Pinjam 10. Sehingga 5 ini menjadi untuk lebih gampangnya kita coret dulu. 5 kita coret, 6 juga kita coret. 5 pinjam ke depan, 5 ini pinjam ke depan, pinjam ke 6, pinjam 10 maksudnya, maka kita tulis aja 15 di sini. Sementara 6 ini karena sudah dipinjam tinggal 5. Nah, tinggal 5. Sekarang kita sudah meminjam ke depan, tinggal 50 ya. 15 diambil 6 tinggal berapa anak? Iya, pinter. Tinggal 9. 5 diambil 5, 50 maksudnya diambil 50 habis, tinggal 0. Begitu juga dengan 2. Diambil 2, 0. Kemudian terakhir 5.000 diambil 1.000, tinggal 4.000. Paham anak? Apa perlu diulang lagi? Baik, Pak Hafid ulang lagi ya. 5 karena tidak bisa diambil 6 maka harus pinjam ke depan, pinjam 10 ya, dengan cara dicoret. 6 nya juga kita coret, sehingga 5 yang semula tidak bisa diambil 6 setelah minjam 10 maka jadilah 15. Sementara yang 6 karena sudah diambil 10 tinggallah 50. 15 diambil 6 tadi berapa jumlahnya? 9. Kemudian 5 diambil 5, 0. 2 diambil 2, 0. Kemudian 5.000 diambil 1, 4.000. Sehingga jumlahnya 4.009. Demikian anak-anak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna di masa depan untuk meraih cita-cita. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Oke anak-anak, sekarang coba kalian bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola.
Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, anak-anak, walaupun olahraga kesukaan kalian berbeda dengan teman kalian, kalian harus tetap menghargai. Mengapa harus menghargai? Nah, karena dengan saling menghargai, nanti pasti tidak akan timbul pertengkaran di antara kalian, sehingga hidup akan menjadi damai, kehidupan akan tentram. Nah, selain itu anak-anak, dengan kita saling menghargai, maka pertemanan di antara kalian pun juga akan terjalin semakin erat, sehingga kehidupan akan menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Nah, tetapi kalau misalnya bagaimana? Apakah kita juga harus saling bekerja sama? Tentu. Mengapa anak-anak? Karena bekerja sama itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya pekerjaan akan semakin ringan. Nah, pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi semakin cepat selesai, dapat menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita. Nah, masih ada banyak lagi manfaat kerjasama. Coba sekarang anak-anak, sekarang kalian coba lihat di buku tema kalian. Tuliskan pendapat kalian tentang hal di bawah ini. Yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Apa manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, di sini kalian silahkan ungkapkan pendapat menurut kalian apa sih? Ya, langsung dikerjakan di buku tema ya.